Halo Sobat Penat, kenalin, gua Satria, biasanya dipanggil Bangsat! Gua Mimin GPC, yang bakal bawain cerita buat lu pada. Nah, gua kasih tahu nih buat lu yang nanya-nanya. Ketikin aja cerita lu. Terus kalau udah, kirimin ke email kita. Nah, udah gua tulisin. Gua punya cerita.id@gmail.com. Kasih judul yang benar. Kalau udah kirim, ntar yang kepilih gue balesin. Back to the story. Siapin makanan lo, udah mau mulai nih. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Sobat setia gue punya cerita. Kenalin, nama gua Adit. Bukan Atit ya. Soalnya kalau Atit itu gua dirawat. Gua tinggal di ibu kota Jakarta. Iya, semoga masih jadi ibu kota sih. Saat ini usia gua udah kepala 4. Ya, usia gua sudah 40 tahun. Status gua pernah menikah alias duda. Kalau ditanya kenapa gua bisa jadi duda, nanti gue ceritain ke lu pade. Mungkin ini cerita bakal panjang. Siapin tuh risol tuh sama kopi buat dengerin curhatan gua. Namanya juga kepala 4. Jelas experience gua panjang, bos. Jadi, dulu gue tuh pernah menjalani bahtera rumah tangga. Kurang lebih 15 tahun sama mantan istri gua. Dari pernikahan itu, gua dikaruniain 3 orang anak. Gua pengen cerita gimana struggle-nya gua sampai gua bisa di titik sekarang ini. Sebut aja mantan istri gua Mawar. Gua dulu nikah sama dia tergolong masih muda, sekitar tahun 2003. Yap, saat itu umur gua 19 tahun, sedangkan si Mawar umur 16 tahun. Kalau zaman sekarang mah beginian udah nggak dibolehin kali ya. Tapi nggak usah komplain, ini kan masa lalu gua, so lanjut cerita lagi. Si Mawar ini dulunya termasuk temen main gua. Perawakan Mawar itu cantik, putih, dan termasuk cewek mungil gitu. Kita memutuskan buat nikah muda karena beranggapan bahwa lebih baik langsung nikah aja daripada gua kelamaan pacaran, ya kan? Akhirnya, gua melangsungkan pernikahan sama si Mawar nih. Setelah setahun nikah, si Mawar hamil dan kita dikaruniai anak perempuan yang cantik namanya Sinta. Saat itu gue excited banget karena baru pertama kali gue jadi seorang bapak. Saat anak gue lahir, gue merintis usaha dagang baju buat kaum emak-emak kayak gamis, daster, jubah Batman, sabuk Smackdown, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah lumayan buat nafkahin keluarga gue. Waktu terus berjalan. 3 tahun kemudian gue dikaruniai anak perempuan lagi, namanya Sekar. Gue sayang banget sama keluarga kecil gue. Sesayang itu gue sama mereka. Ditambah usaha gue yang lagi bagus-bagusnya, 4 tahun kemudian lahirlah anak kita yang ketiga. Kali ini yang lahir cowok. Gue kasih nama Bima Dewantara, sesuai sama nama panjang gua. Saat anak gua lahir, usaha yang gua bangun mulai redup. Dan gua akhirnya memutuskan kerja di salah satu perusahaan yang terbilang bagus di zaman itu. Gak lupa, gua juga suka manjain si Mawar. Entah ngajak dia shopping, ngajak ke salon, dan sebagainya. Pokoknya, apapun yang diminta, gua jabanin. Walaupun saat itu ekonomi gue masih belum stabil. Tapi, demi anak istri, kebahagiaan itu nomor 1 buat gue. Tapi, walaupun pernikahan gue kata orang-orang harmonis, nyatanya nggak seharmonis yang mereka kira. Nikah itu banyak ujiannya, tapi bukan ujian cunin ya, apalagi uji nyali. Pokoknya entah dari mertua, ipar, saudara, ataupun anak istri. Nah, kalau gue sendiri sih, kasusnya diterpa ujian melalui istri gue sendiri. Di saat anak bontot gue masih balita, si Mawar mulai muncul pubernya. Kata orang-orang mah, kalau udah tua dan di umur tertentu, bakal muncul puber kedua. Contoh nih ya, dia suka main ketemu sama teman-temannya, bahkan sampai malam. Gue tahu hal ini dari kakak ipar gue, sebut saja Teh Inggit. Padahal udah punya 3 anak yang harusnya diperhatiin lebih, bukan asal ditinggal main aja keluar. Oh iya, saat itu gue tinggal bareng sama abang gue, karena rumah itu adalah warisan dari almarhum bokap gue. Gue saat itu belum mampu kasih rumah buat keluarga gue. Dan anak gue, si Sinta dan Sekar, ikut mertua gue di kampung karena buat nemenin mertua gue biar nggak kesepian. Sekaligus, mertua gue punya usaha bisnis yang dibilang maju saat itu. Gue sih nggak pernah larang istri gue buat main,
Tapi ini kadang kalau main suka nggak tahu waktu. Sampai si Bima nyariin emaknya kemana. Kan gua nggak tega. Gua tiap hari kerja berangkat pagi pulangnya malam. Dan pas gua pulang, kerjaan gua selalu denger rewelan Bima yang nyariin emaknya. Ayah, mama kemana? Bima takut sendiri. Pas gua tengok, si Mawar lagi di dapur bikin susu buat Bima. Aneh sih ya, kok bisa Bima bilang begitu? Ya udah, karena gua capek, gua tepis aja pikiran tuh. Pas gua berangkat kerja, si Mawar masih di rumah nemenin anak gua Bima. Tapi menurut Teh Inggit, si Mawar suka keluar rumah dari siang sampai malam. Kalau ditanya alasannya sama Teh Inggit, si Mawar jawabnya mau keluar beli susu, mau ke Indomaret, mau beli popok Bima, beli makan, ataupun lain-lain. Tapi baliknya baru malam. Ini kalau dipikir-pikir, pergi belanja apa naik gunung, lama banget tiap main. By the way, si Mawar ini selama jadi istri gua hampir nggak pernah masak. Karena emang dia nggak bisa masak. Ya nggak masalahin itu sih. Perkara masak, gue bisa lakuin itu sendiri. Dan ya beli lauk masih aman lah. Back to the topic. Teh Inggit akhirnya lama-lama gedek sama si Mawar. Karena suka ninggalin Bima gitu aja. Dari siang sampai malam. Dan yang urus Bima siapa lagi selagi gue kerja? Ya, tak lain dan tak bukan ya Teh Inggit. Awalnya, Teh Inggit masih nyimpen kelakuan si Mawar dari gue. Tapi karena Teh Inggit udah kepalang kesel sama si Mawar, akhirnya dia cerita sama gue. Karena gue nggak tega Bima rewel mulu, gue harus ngambil sebuah sikap. Tapi di situ gue nggak mau langsung ngomelin si Mawar, tanpa gue sendiri yang lihat kelakuan si Mawar. Besoknya, gue izin sakit ke atasan gue, dan gue diizinin. Padahal, sebenarnya gue mau cari bukti, apa bener yang dibilang sama Teh Inggit tentang si Mawar. Dan gue mesum, salah. Dan gue susun rencana serapi mungkin. Gue berangkat kerja kayak biasanya, tapi gue melipir ke rumah temen gue, sebut aja Doni, yang rumahnya deket gang masuk ke rumah gue. Oh iya, gue udah kong kali kong sama Doni, dan Doni alhamdulillah mau bantu gue. Gue pantau terus tuh gang rumah gue. Pas siangnya gue lihat si Mawar keluar sendiri tanpa anak gue, terus gue lihat dia naik ojek pangkalan. Saat itu, gue diam-diam ngikutin dia. Di sini, skill ninja gue keluarin. Singkat cerita, akhirnya dia turun di sebuah apartemen yang gak jauh dari tempat tinggal gue. Di sana ada cowok kira-kira seumuran abang gue lah. Dan yang bikin kagetnya lagi, si Mawar jalan sambil ketawa ketiwi, pegangan tangan dan rangkul-rangkulan, layaknya sepasang kekasih sama tuh cowok. Sumpah, tangan gue udah gregetan pengen nonjok tuh laki. Bawanya mau labrak, tapi gue mesti sabar. Gue harus main cantik. Ternyata bener apa yang dibilang Teh Inggit. Pantesan dia sering balik malam, ternyata dia main belakang dari gue. Si Mawar juga tahu jam berangkat dan jam gue pulang kerja. Makanya dia suka di dapur bikin susu buat Bima saat gue udah pulang. Dan itu cuma akal busuk dia aja. Tega bener loh! Tega bener! Di situ gue kecewa, marah, dan bingung ke diri gue sendiri sebagai suami, ayah dari anak-anak gue. Intinya gue masih shock. Gue gak mau kepalang marah labrak mereka berdua saat lagi rame di sekitar apartemen itu. Di sini, gue masih jaga harga diri si Mawar atas kelakuannya. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan Teh Inggit kaget, kenapa gue udah pulang? Gue jawab, lagi gak enak badan Teh, makanya saya izin pulang cepet. Dan gue pesan sama Teh Inggit, jangan kasih tahu si Mawar kalau gue udah pulang. Gue lihat si Bima lagi tidur siang. Dan gue peluk erat tubuh dia sambil nangis karena keinget kejadian tadi. Entah apa yang terjadi sama si Mawar dan si cowok itu di dalam apartemen. Pantesan, gue lihat kalau malam-malam si Mawar asik main HP sambil senyum-senyum sendiri. Gue mikir, apa gue selama ini bukan suami yang baik ya? Apa gue gak nyukupin kebutuhan dia dan anak gue? Tiap dia minta apapun, gue bakal berusaha kasih. Tapi kenapa dia bisa seperti itu ke gue? Dan malamnya si Mawar pulang. Dia kaget lihat gue udah pulang duluan. Gue tanya dia habis dari mana, tapi dia jawab habis ketemu temen. Gue di situ marah men, gue banting semua barang deket dia. Gue ngamuk, sengamuk-ngamuknya ke dia. Udah kayak apaan tahu dah. Saking sakit hati kecewanya gue. Untung si Bima lagi pergi sama Teh Inggit, abang gue dan anak-anaknya ke pasar malam. Jadi pas gue ribut, nggak ada mereka di rumah. Dan akhirnya si Mawar ngaku kalau dia selingkuh sama cowok lain. Di situ Mawar minta maaf dan sujud-sujud ke gua kalau dia janji gak ngulangin perbuatan itu lagi. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!